Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita kembali lagi bermajelis ilmu setelah melewati hari-hari yang terbaik untuk melakukan amalan saleh di dalamnya. Di dalam 1 tahun itu ada 2 hari yang terbaik, bulan Ramadan dan 10 pertama Dzulhijjah. Akan tetapi seorang yang beriman itu tidak hanya bersemangat di hari-hari yang istimewa, tapi dia tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memerintahkan hal ini. Fa idza faraqta fansab. Apabila engkau selesai dari melaksanakan ibadah, bangunlah, bangkit lagilah untuk melakukan ibadah-ibadah berikutnya. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah, apakah satu sujud kita ataukah sedekah kita, enggak tahu yang mana. Makanya Allah senantiasa memerintahkan kita beribadah terus menerus, karena ternyata sumber kebahagiaan kita itu ada pada ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, sekaligus sebab kelancaran rezeki kita di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memerintahkan kita pastilah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Sangat apa? Sangat kita butuhkan. Dan Allah ingin dari kita ini fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berpasrah diri, mati di atas ketaatan, husnul khotimah. Karena yang dilihat dari seseorang itu adalah al-khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan itu tergantung penutupnya. Apakah dia ditutup dengan kebaikan ataukah dengan keburukan. Nah, salah satu yang membuat kita istiqomah dalam menjalani kehidupan ini dengan aktivitas ibadah adalah menuntut ilmu agama. Karena dia adalah teman setia yang senantiasa mengingatkan kita di saat lalai, di saat malas. Nah, ilmu ini akan senantiasa menegur kita di saat kita sudah mulai jauh, maka dia akan mengingatkan. Maka Allah senantiasa memerintahkan kita apa? Menuntut ilmu agama. Karena kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan soal makan dan minum. Nah, sekarang kita masuk di hadis yang ke-15 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kita baca dulu untuk memperlancar lisan kita dalam melafadzkan hadis-hadis Rasulullah. Mungkin karena masih ayyamut tasyrik ya, hari-hari tasyrik, makanya umahat pada kurang ya, enggak terlalu banyak. Mungkin dagingnya belum pada habis mungkin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi Man kana yu'minu billahi
wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Hadis yang mulia ini menyebutkan 3 adab yang itu berkaitan dengan orang lain, atau dikenal dengan apa? Hablum minan nas, ai hubungan dengan manusia. Karena kita adalah makhluk sosial yang pasti akan berhubungan dan berkaitan dengan orang lain. Tak satu pun manusia yang dia tidak butuh orang lain. Enggak ada. Sekaya apapun dia, apakah dia punya segala-galanya, punya rumah mewah, motor, semua dia punya, tapi dia senantiasa apa? Butuh orang lain. Coba bayangkan, Bu. Tak kala ada orang kaya nih, dia mau makan, maka dia butuh pembantu kan untuk memasakkannya. Dia butuh petani untuk dia beli berasnya, butuh nelayan untuk dia beli lauk pauknya, ikannya. Ketika dia sakit, dia butuh dokter untuk memberikan resep obat dan yang lainnya. Ketika ada rumahnya yang rusak, dia butuh tukang. Jadi dia senantiasa butuh orang lain. Jadi hablum minan nas itu sangat diatur juga di dalam agama kita. Kenapa demikian? Karena manusia itu atau seorang muslim itu jika ingin selamat dunia dan akhiratnya, maka dia harus memperbaiki hablum minallah dan hablum minan nasnya. Enggak boleh dia hanya apa? Baik ibadah saja, tapi hubungan dengan manusia jelek. Hubungan dengan suaminya, dengan tetangganya, dengan sanak kerabatnya jelek. Maka orang ini celaka. Kenapa? Karena hablum minan nasnya buruk. Sebaliknya ada orang di sana, Masya Allah, ke suami bagus, ke tetangga, ke keluarga, Masya Allah. Tapi giliran sholat malas-malasan. Giliran sedekah pelitnya minta ampun. Maka orang ini juga gak selamat. Kapan selamat? Kalau hubungan kepada Allah baik dan hubungan kepada manusia juga baik. Tanpa memandang apakah manusianya itu kafir, non-muslim ataukah muslim, keluarga atau bukan
bukan keluarga. Maka di dalam hadis ini disebutkan 3 adab. Disebutkan tiga adab. Tapi coba perhatikan ummahat, sebelum Rasulullah memerintahkan adab tersebut, beliau awali dengan masalah al-imaniyah, permasalahan keimanan. Coba kita perhatikan ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah melakukan ini. Apa kira-kira kaitannya ini? Kenapa diikat dengan keimanan? Ternyata ummahat, yang bisa melakukan hanyalah orang yang beriman. Makanya ini pelajaran besar bagi kita, terutama ibu-ibu ya, yang langsung memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Maka pendidikan yang pertama ditanamkan kepada anak-anak tersebut adalah umurul iman, perkara keimanan. Jadi kalau imannya sudah tertancap dalam, maka akan mudah nanti untuk disuruh sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang lain, senang dia melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu yang memerintahkan ini adalah Allah. Nanti saya dapat pahala, balasan di akhirat. Paham? Tapi kalau keimanannya belum tertancap, maka sulit, setengah mati kita bangunin sholat aja susah. Nyuruh sholat aja dia harus malas-malasan. Dia kerjakan pun sembarangan gitu. Belum lagi dia sering membohongi kita. Kenapa? Karena keimanannya belum tertancap ke dalam hatinya. Nah, kenapa hanya iman kepada Allah dan hari akhirat yang disebutkan di sini? Ternyata ibu-ibu, orang yang mau mengerjakan itu haruslah lillah, haruslah karena Allah, dan haruslah mengharap perkampungan akhirat. Haruslah hanya mengharap perkampungan akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata 2 hal inilah nanti yang membuat dia istiqomah. Istiqomah dalam beramal. Dimanapun dia berada, apapun keadaannya, dia melakukan amalan tersebut. Beramal karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap balasannya kelak di akhirat. Inilah yang sering dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabatnya, senantiasa mengiming-imingi para sahabat itu dengan surga. Maukah kalian surga? Maukah kalian melakukan amal ini, bagi kalian adalah surga? Jadi senantiasa mereka melakukannya dengan apa? Dengan harapan surga atau negeri akhirat. Nah, adab yang pertama yang diajarkan Rasulullah di sini adalah adab berbicara. Adab berbicara. Kira-kira kalau kita berbicara ummahat, itu ada kaitannya dengan orang lain enggak? Iya. Kalau dia berbicara tapi enggak ada orangnya, boleh kira-kira? Dia ngomong sendiri. Boleh kalau ini di zaman media sosial kan? Dia sambil nelpon enggak ada orang, ternyata orangnya di Samarinda sana. Meskipun kadang orang melihat berprasangka, orang gila kali ini kok ngomong sendiri. Padahal dia sedang nelpon atau sedang melakukan sesuatu. Di saat kita berbicara itu berkaitan dengan orang. Nah, maka perlu kita perhatikan, kalau kita mengucapkan sesuatu,
maka kita timbang dulu, ini ada kebaikan enggak? Ada kebaikan dunia atau ada kebaikan akhiratnya? Kalau ternyata enggak ada, maka kita dilarang berbicara. Kita hanya diperintahkan apa? Fal liasmut, hendaknya apa? Diam. Karena enggak ada manfaatnya. Timbul pertanyaan sekarang, kira-kira dosa apa yang muncul ketika kita tidak berbicara yang bermanfaat, atau apa namanya, bicaranya itu tidak bermanfaat? Maka banyak sekali dosa yang akan muncul dari lisan kita ini. Kita akan menyebutkan 14 dosa yang muncul dari lisan kita. Dosa yang pertama adalah fitnah. Fitnah. Apa itu fitnah, ibu-ibu? Menceritakan orang lain yang tidak ada pada orang itu. Paham? Namanya apa? Fitnah. Tahu nggak si fulan itu kayak gini loh. Ternyata si fulan itu nggak melakukan. Maka ini namanya apa? Fitnah. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah ini menceritakan orang lain, keburukan orang lain yang itu ada pada orang itu. Namanya apa? Ghibah. Orang itu nggak ada di hadapan kita. Kalau sekiranya ada, dia akan melakukan pembelaan kan? Wah enggak, saya enggak melakukan seperti itu, aku enggak seperti itu kok. Karena dia enggak ada, maka disebut apa? Ghibah. Kalau ada namanya mencelah. Mencelah. Ini dosa yang kedua yang muncul dari lisan kita. Dosa yang ketiga adalah namimah. Namimah atau mengadu domba. Apa pengertian namimah atau mengadu domba ini? Pengertiannya adalah naklul kalamil ghair lil ifsad. Menukil perkataan orang lain untuk merusak. Untuk membuat keretakan perkelahian di antara kedua saudara. Tahu nggak si fulan itu ngomongin kamu kayak gini loh. Paham? Si fulana itu ngomongin kamu kayak gini. Ini namanya apa? Menggibah. Padahal si fulana itu ngomong, tolong ya dirahasiakan. Saya ngomongnya hanya kepada kamu aja ya, tolong ya. Ternyata dia apa? Sampaikan kepada orang yang tadi dilarang untuk menyampaikannya. Kenapa kira-kira umat domba yang menjadi sasaran ini mengadu domba? Kenapa enggak mengadu ayam aja kan? Padahal yang sering diadu itu ayam bukan domba. Ternyata peminjaman kata domba itu untuk sesuatu yang jarang kelahi, jarang tengkar, diadu-adu agar dia kelahi. Beda dengan ayam. Ayam kan sukanya kelahi kan? Nah, ini tujuan dari apa? Peminjaman kata mengadu domba. Dosa yang keempat adalah al-ihtikor atau merendahkan. Merendahkan orang lain. Dia lo baru ngaji, aku lo sudah lama ngajinya. Dia lo ngaji belepotan. Dia lo jarang jarang berbuat baik, jarang bersedekah. Ini namanya apa? Merendahkan orang lain, dan ini bagian dari kibir, sombong. Karena sombong itu batarul haq wa ghamtum nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian yang kelima, mengejek. Mengejek. Atau dalam bahasa Arabnya namanya subuh. Mengejek. Apakah mengejek suku, golongan, keluarga, orang tua dan yang lainnya?
Namanya apa? Mengejek. Baik itu dengan tangan, dengan lisan. Kemudian yang keenam, dosa yang keenam adalah berbohong. Berbohong. Menceritakan atau mengabarkan sesuatu yang enggak sesuai dengan faktanya. Namanya apa? Berbohong. Kalau saya sampaikan, tahu nggak ibu-ibu, Pak Jokowi tadi malam meninggal dunia. Maka saya menceritakan sesuatu yang tidak ada faktanya, hoax. Ini tidak benar. Kemudian yang ketujuh, bersumpah palsu. Bersumpah palsu. Demi Allah, saya akan menjalankan amanah. Baru 1 hari dia sudah korupsi menjadi seorang pejabat. Ini namanya apa? Bersumpah palsu. Atau dia diundang ke pengadilan, bersumpah bahwa saya akan menyampaikan dengan sebenar-benarnya, padahal sebohong-bohongnya dia sampaikan. Ini namanya apa? Qauluz zur, sumpah palsu. Kemudian yang ke-9 adalah melaknat. Yang ke-8 berprasangka buruk. Berprasangka buruk. Contoh gambarannya seperti ini, Umat. Ada ibu-ibu yang dia jarang ke masjid. Jarang ikut kajian. Terus tiba-tiba dia ikut kajian. Apalagi ini mau cari makan aja ikut kajian ini. Atau mau ngambil kotak infak masjid kali ini. Paham? Ini namanya apa? Berprasangka buruk. Haram gak hukumnya ini? Haram. Kapan dibolehkan berprasangka buruk? Bahkan wajib kita berprasangka buruk kalau orang itu ternyata memang kebiasaannya dia curi kotak infak. Paham? Atau ada orang yang masuk ke dalam pagar kita jam 3 malam. Wajib nggak kita berprasangka buruk di sini? Wajib. Ini maling ini. Nggak boleh kita berprasangka baik dalam hal ini. Nggak apa-apa. Mungkin lagi cari kucing, cari tikus, cari apa dia mungkin di situ. Biarkan aja. Jangan. Wajib kita apa? Berprasangka buruk dalam keadaan-keadaan yang itu membahayakan. Kemudian yang ke-9 melaknat. Kalau kita di Indonesia jarang mengucapkan laknat ini. Kalau di Arab sering sekali orang Arab mengucapkan ini. Laknatullahi alaik. Semoga Allah melaknatmu. Paling yang sering kita ucapkan apa ibu-ibu kalau marah atau orang awam biasa ucapkan? Paling nama-nama binatang kan? Babi lu, anjing. Itu yang sering dia ucapkan. Tapi melaknat itu jarang. Karena mungkin nggak paham maknanya ya. Apa makna dari melaknat? Maknanya adalah memohon kepada Allah agar orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Namanya apa? Melaknat. Yang ke-10 adalah pemilik 2 lisan. Pemilik 2 lisan ini sama dengan pemilik 2 wajah. Di sana wajahnya beda, di sini wajahnya beda lagi. Di sini ngomongannya lain, di sana ngomongannya lain. Namanya apa? Pemilik 2 lisan. Pemilik 2 lisan. Kalau di sini bagus-bagus ngomongannya, nanti di tempat yang lain dia jelek-jelekkan kita. Ini dosa yang dihasilkan dari lisan orang yang tidak berkata baik. Kemudian yang ke-11 berkata atas Allah tanpa ilmu. Berkata atas Allah tanpa ilmu. Contoh seperti ini saya mengatakan, ibu-ibu tahu nggak bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya tanduk loh. Tanduk Allah itu 2. Nah ini nanti yang dipakai oleh malaikat Israfil meniup sangkakala. Tahu nggak ibu-ibu bahwa hidung Allah itu mancung?
Maka saya berkata atas Allah tanpa ilmu. Atau ngomong lagi dia, tahu nggak ibu-ibu bahwa Allah itu tidak butuh tempat. Allah itu tidak bersemayam di atas arsy. Nah, ini namanya apa? Berkata atas Allah tanpa ilmu. Ini merupakan dosa yang terbesar setelah kesyirikan. Yang ke-12 adalah al-qadhfu atau menuduh orang lain berzina. Menuduh orang lain berzina. Kemudian yang ke-14, ke-13 bersumpah atas selain nama Allah. Contoh dia bilang demi masa, demi matahari. Ini namanya apa? Bersumpah atas selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya syirik kecil. Kemudian yang terakhir menyanyi, bersenandung yang diiringi dengan musik, alat musik. Ini namanya apa? Lagu atau lagu. Sudah jadi bahasa Indonesia berarti ya, lagu ya. Bahasa Arabnya lagu, perkataan sia-sia. Jadi menyanyi ini ada berbagai macam, ada dia namanya syair, ada namanya musik atau gina yang dibarengi dengan alat-alat musik. Ini yang haram. Tapi kalau sekiranya dia mengatakan melirik suatu kata-kata yang membuat semangat atau dalam rangka menyanjung suaminya, tapi dengan berirama, maka ini masih dibolehkan, tapi jangan sering-sering karena bisa melalaikan dari Al-Quran Al-Karim. Contoh dia bilang gini kepada suaminya, sayang, aku sangat cinta kepadamu. Dia bilang gitu sambil dia iramakan. Maka ini apa? Menyanyi tapi tidak diiringi dengan musik, alat musik. Tapi jangan jangan sering-sering. Karena dikit-dikit nanti dia berirama, bersenandung. Nah, ini 14 dosa yang lahir dari apa? Dari lisan kita. Yang dikenal dengan afatul lisan atau dosa-dosa yang lahir dari lisan. Makanya dalam agama kita sangat dianjurkan diam atau berkata yang baik. Karena tanpa kita sadari, terutama ibu-ibu ini, asik-asik ngobrol, ujung-ujungnya apa? Fitnah, ghibah, mengejek, dan yang banyak macamnya sudah. Kalau gosip itu masuk ke mana dia Ummahat? Kira-kira kalau gosip, ada yang tahu dia masuk ke mana nih di antara 14 yang kita sebutkan tadi? Gosip, tahu kan gosip? Ada berita gosip itu di mana, di TV mana gitu ada gosip. Ah, kira-kira masuk di mana dia Ummahat gosip? Hah? Bisa ghibah, bisa fitnah kan? Nah, sekarang ada ucapan yang bermanfaat kita ucapkan.
Sekarang ada ucapan tidak bermanfaat, tidak kita ucapkan. Nah, yang timbul pertanyaan adalah ucapan yang ada di tengah-tengah antara bermanfaat dan tidak. Ucapan apa itu? Ucapan mubah. Ucapan apa? Ucapan mubah. Maka ucapan mubah yang kita keluarkan ini pun dicatat oleh malaikat. Cuma nanti ada yang dihapus, ada yang tetap tercatat. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 17 sampai 18 itu, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah yang terucap dari lisan kecuali malaikat raqib dan atid siap mencatat. Nah, nanti di hari Kamis, ini hari Kamis ini, catatan-catatan tersebut dibawa ke Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan. Ada yang dihapus, ada yang ditetapkan. Di sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Innar rajulah la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari abada ma bainal masyriqi wal maghrib." Ada seseorang yang dia mengucapkan satu ucapan yang dengan ucapan itu menyebabkan dia terjerumus ke neraka jahanam. Nah, ini adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Tetangga itu, umahat, apa yang ada di samping, kiri dan kanan, depan, belakang. Ada yang mengatakan bahwa sejauh jarak 40 rumah dari rumah kita itu ada masih terhitung tetangga. Tapi yang paling dekat dari pintu rumah kita itu yang lebih kita utamakan. Paham? Contoh kita punya masakan, rendang mungkin atau gulai kambing. Cukupnya hanya membagi satu rumah. Maka yang paling terdekat dari pintu rumah kita itu yang kita bagikan. Nah, bagaimana cara memuliakan tetangga? Caranya dengan apa? Tidak menyakiti tetangga tersebut baik dengan perbuatan maupun dengan apa? Dengan lisan kita. Nah, jika kita memiliki kelebihan makanan, minuman, maka hendaklah berbagi juga kepada tetangga. Karena tetangga adalah orang yang terdepan nanti membantu kita, menolong kita di saat kita mungkin berpergian, di saat kita membutuhkan sesuatu, maka tetangga terdepan dalam apa? Dalam membela kita. Dulu waktu saya awal-awal bangun rumah tahfidz di Kilo 4 sana itu, ketika mau membuat izin ke Kemenak, ternyata RT setempat sudah mencegat di Kemenak itu agar tidak dibuatkan izin. Tidak dibuatkan apa? Izin rumah tahfidz. Nah, Kemenak langsung memberitahukan kepada saya bahwa ini lagi ada dicegal gitu sama RT setempat. Maka gimana caranya nih biar tetangganya dan ketua RT-nya jadi lembut ini, jadi mendukung dakwah. Maka saya praktekkan hadis Rasulullah, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah, maka kalian saling apa? Mencintai. Saling suka menyukai. Akhirnya saya mulailah sering-sering memberikan kepada Pak RT. Ya daging, ya kue, apa pokoknya yang ada saya saya berusaha ngasih.
Nah, akhirnya Pak RT-nya sudah mulai luluh. Ketika ada kebutuhan RT, dia laporin, Ustadz ini ada mau ngecor jalan ini butuh semen sekian. Oh, sudah mulai masuk ini. Berarti sudah mengajak berunding. Ketika santri mau masuk, maka saya kasih tahu Pak RT, santri saya mau masuk. Oh ya, nggak apa-apa, itu ini aja kok, hafalan Al-Quran aja, nggak apa-apa, silakan Ustadz. Alhamdulillah. Jadi itu pentingnya untuk kita saling berbagi, karena itu akan bisa membuat hati orang menjadi menjadi tunduk dengan pemberian yang kita berikan. Terkadang kita bertetangga dengan non-muslim. Bertetangga dengan non-muslim. Tak kala non-muslimnya ini memutar musik keras-keras, sehingga mengganggu kita yang muslim ini yang enggak senang dengarkan musik. Kira-kira apa yang kita lakukan, Umahat? Apakah kita balas dengan murotal yang keras juga? Kita putar murotal Sudais gitu, besar-besar juga? Maka jawabannya tidak. Kita tidak boleh membalas kezaliman dengan kezaliman. Maka kita sampaikan kepada tetangga tersebut, maaf saya nggak bisa mendengarkan musik, saya terganggu. Nah, kalau dia tetap juga masih memutar gitu, maka kita laporkan kepada ketua RT. Ketua RT-nya sudah turun juga nggak bisa juga ditangani, kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Jika sekiranya ternyata tetangga kita itu dindingnya satu dengan kita, ini rumah rumah kopel ya. Jadi 2 rumah 1 dinding. Nah, maka tetangga sebelah nggak boleh menghalangi kita untuk menancapkan kayu, paku, dan yang lainnya di tembok tersebut. Kenapa? Karena ini milik bersama. Nah, yang sering terjadi menghalangi tetangga, apa kira-kira Umahat? Memarkir mobil di jalan, meskipun itu di depan rumah. Memarkir motor, mobil di jalan. Ketika tetangga mau lewat terhalangin. Maka ada istilah yang muncul, kalau mau beli mobil, beli parkiran dulu. Kalau mau punya mobil, punya parkiran dulu. Jangan sampai menghalangi orang yang lalu lalang di depan rumah kita. Atau kanopi, biasanya kanopi ini kita panjangkan sampai ke tengah jalan. Dan ini mengganggu akses jalan, apalagi kalau hujan. Maka sebaiknya kita pasang talangan air mungkin, atau tidak sampai ke tengah jalan kanopi kita. Maka ini lebih bagus. Jadi Jibril alaihi salam senantiasa berwasiat kepada Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga. Seakan-akan Rasulullah menyangka bahwa tetangga ini akan mewarisi hartanya kepadaku. Karena apa? Karena seringnya Jibril berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Ada seorang sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah tentang seorang wanita yang dia Masya Allah rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah dengan hartanya. Ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Hanya saja perempuan ini sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Sering dia umpat, mungkin dia cela. Maka kata Rasulullah, hiya finnar. Perempuan itu tempatnya di neraka jahanam. Kenapa kira-kira Umahat? Karena hablum minan nasnya jelek. Hubungan kepada tetangganya tidak baik. Dan sebaliknya lagi ada seorang wanita, dia sholat sunnahnya jarang,
sholat malamnya jarang, puasa sunnahnya juga jarang. Akan tetapi dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia tempatnya di surga. Ini adab yang kedua. Kemudian adab yang terakhir yang disebutkan di hadis ini adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu. Memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Apa hukumnya ini? Hukumnya para ulama berselisih. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Karena di sini Rasulullah memerintahkan fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah memuliakan tamunya. Tapi ingat, tamu itu ummahat ada yang diundang, ada yang tanpa diundang kan? Paham? Ada yang bentuknya ziarah, ada yang bentuknya silaturahmi. Kalau ziarah itu bukan kerabat. Kalau silaturahmi itu antar kerabat. Tapi terkadang kita menggunakan kata ziarah itu untuk kuburan aja kan? Ziarah kubur. Tapi tidak pada tempatnya. Jadi ziarah itu selain apa? Selain kerabat. Saling berkunjung tapi bukan kepada kerabat. Mungkin kepada teman kerja, teman lama, teman sekolah dan yang lainnya. Ini namanya apa? Ziarah. Kira-kira ummahat kapan terjadi adanya tamu yang tanpa diundang datang? Kira-kira kapan itu? Pas Idul Fitri atau Idul Adha. Ini biasa tamu datang meskipun tanpa diundang kan? Apalagi anak-anak biasanya, Assalamualaikum. Jika dikasih 5.000 disuruh masuk nggak mau. Ternyata nunggu apa? Nunggu ampau. Setelah itu dia pergi lagi. Maka si tuan rumah dan si tamu ini, maka hendaklah mereka keduanya menjaga adab-adab. Kita akan sebutkan dulu adab tuan rumah yang akan menjamu tamu. Adab yang pertama, hendaknya si tuan rumah ini mengundang orang-orang yang bertakwa. Mengundang orang-orang yang bertakwa. Karena nanti kan dia akan memberikan makanan kepada tamunya. Kalau ternyata yang dia undang orang pemabuk, pejudi, maka ini tidak pas. Karena Rasulullah bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau berteman kecuali kepada orang yang mukmin saja. Dan janganlah engkau berikan makananmu kecuali kepada orang yang bertakwa. Coba bayangkan umat, tak kala kita memberikan makan orang yang bertakwa. Terus dari makanan itu tumbuh daging di dalam tubuhnya. Maka setiap dia melakukan ketakwaan, ibadah gitu, maka kita akan mendapatkan pahala juga. Paham? Ia tumbuh dari dari makanan yang kita berikan, maka setiap dia melakukan kebaikan, kita juga mendapatkan andil. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua bagi si tuan rumah ini, hendaknya tidak mengkhususkan undangan. Tidak mengkhususkan undangan hanya orang-orang kaya saja. Orang miskin tidak diundang, padahal tetangganya sendiri atau sekampungnya sendiri. Maka kata Rasulullah, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Yada ilaha agniya wa yatrukul fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang di sana diundang hanya orang kaya.
sementara orang fakir tidak dia undang. Nah, ini doa dari Rasulullah bagi si tuan rumah yang hanya mengundang orang kaya saja. Kemudian adab yang ketiga bagi tuan rumah yang mengundang ini, yaitu hendaknya memuliakan tamu dengan cara menyediakan makanan, minuman semampunya saja. Enggak usah berlebih-lebihan. Kalau mampunya nyiapkan air putih, ya air putih saja. Enggak usah sop buah, jus dan lain, enggak perlu. Kalau memang enggak sanggup. Tapi biasanya si tamu ini akan berkata enggak ada yang manis-manis kah? Atau kalau enggak dihidangkan air putih, dia akan berkata lagi, PDAM enggak ngalir kah? Nah, si tamu nanti kalau sekiranya tidak dihidangkan makanan wala minuman, maka boleh dia ngambil sendiri, meskipun harus diam-diam. Karena apa? Karena dia punya hak dari makanan yang ada di rumah tersebut kalau dia sebagai tamu. Jadi di Arab itu, di Yaman terutama ya Ummahat ya, mereka itu sangat memuliakan tamu. Ketika ada tamu berkunjung, apakah diundang atau datang tiba-tiba gitu, jadi si ibu-ibu yang ada di rumah tersebut langsung ke belakang nyembelih seekor kambing dengan tangannya sendiri, kemudian dia kuliti sendiri, kemudian dia masak untuk dia hidangkan bagi tamu yang datang. Jadi dia sendiri itu, ibu-ibu ini nangkapin kambing di belakang, dia sembelih sendiri. Kemudian tiba-tiba ada nasi kebuli plus kambing di tengahnya. Jadi dia nggak mikir-mikir. Dia memang terkenal dari dulu sampai sekarang sangat memuliakan tamu. Nah, ketika kita datang berkunjung ke kebun mereka, karena orang-orang Yaman ini rata-rata petani. Terkenal dari dulu mereka sebagai seorang petani. Nah, ketika kita berkunjung ke kebunnya Ummahat, kira-kira apa yang disampaikan kepada kita? Burhan, kamu ambil saja berapa pohon yang kamu sukai. Pilih. Pohon mangga, pohon jeruk sangkis gitu, pilih saja. Aku ada atau tidak ada, ambil saja buahnya. Jadi dia langsung ngasih kita beberapa pohon gitu. Nah, jadi anak selama di sana ya metikin terus pohon itu. 5 kilo, 6 kilo dihantam terus jeruk setiap hari, kan gratis. Kemudian adab yang keempat bagi si tuan rumah ini, jangan mengangkat makanan yang dihidangkan sebelum tamu selesai menikmatinya. Ini kadang, kok diangkat padahal belum dicicipi. Paham? Kok kuenya diangkat, opornya, rendangnya diangkatin semua nih, padahal tamunya masih ada di situ. Nah, ini kurang adab kepada tamu. Kemudian adab yang kelima bagi si tuan rumah, hendaknya dia mengajak berbicara tamunya. Jangan saling diam-diaman saja dicuekin, wala ditawari, wala enggak diajak ngobrol, didiamin aja. Mungkin si tuan rumah lagi enggak mau nerima tamu kan, sehingga dia tidak senang kalau ada tamu yang datang. Jadi dia senantiasa bermuka manis, ngajakin ngobrol, minimal berbahasa basi gitu. Gimana kabarnya? Dari mana? Pokoknya nanya-nanya terus. Meskipun si tamu ini tidak terlalu banyak bicara gitu, tapi si tuan rumah membuat nyaman bagi tamu tersebut. Kemudian adab yang keenam, hendaknya si tuan rumah mempercepat hidangan makanan dan minuman. Mempercepat untuk menghadirkan makanan dan minuman yang ada.
Jangan sampai si tamu sudah sudah ini tenggorokan. Ada bahasa-bahasa yang dia keluarkan agar si tuan rumah itu mempercepat hidangan. Jadi tanpa harus disinggung terlebih dahulu, maka si tuan rumah segera mungkin mengeluarkan yang ada. Kemudian adab yang ketujuh, hendaknya mengantarkan tamu yang mau pulang sampai ke depan rumah. Jadi jangan dicuekin, kalau mau pulang aja, silakan tuh ada buka aja pintu sendiri. Enggak, diantar sampai ke depan pintu. Ini adab apa? Adab bagi tuan rumah. Sekarang kita akan menyebutkan adab orang yang bertamu atau adab tamu kepada tuan rumah. Adab yang pertama, bagi tamu yang diundang hendaknya memenuhi undangan. Hendaknya apa? Memenuhi undangan. Maka kita perincikan nanti bahwa undangan itu ada banyak macamnya ya. Ada undangan walimah nikah, ada akikah, ada undangan makan-makan biasa. Maka yang wajib dipenuhi adalah undangan walimah pernikahan. Ini wajib dipenuhi. Dengan syarat tidak ada ikhtilat di situ dan tidak ada musik yang di style diputar gitu. Maka wajib kita menghadirinya. Adapun undangan-undangan yang lain, undangan akikah kah, undangan makan-makan aja kah, ini hukumnya sunnah. Ini juga dianjurkan kita untuk mendatanginya. Karena ini bagian dari hak muslim atas muslim yang lain. Kemudian adab tamu yang kedua adalah meminta izin tatkala ingin masuk. Mungkin dengan cara assalamualaikum, atau dengan mengetok-ketok pintu, atau dengan memencet bel. Ini yang namanya adab masuk ke dalam rumah orang. Jika ternyata di dalam rumah itu enggak ada tamu atau tuan rumah lagi tidur, maka Anda tidak boleh mengintip. Tidak boleh apa? Mengintip. Ini hukumnya haram. Boleh nanti si tuan rumah menusuk mata orang yang sedang mengintip. Ini tidak ada qisasnya. Pernah dengar kisahnya ini Ummahat? Musa alaihi salam menonjok mata malaikat maut sampai sampai buta. Pernah dengar? Karena si malakul maut ini datang tiba-tiba masuk gitu berwujud manusia tanpa izin ke rumah Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya ditonjokin sama Musa, matanya rusak. Jadi harus apa? Harus izin terlebih dahulu jika ingin masuk ke dalam rumah. Nah, kalau sekiranya baru mau berkunjung harus juga izin. Boleh nggak saya berkunjung ke rumah? Jangan tiba-tiba nyelonong gitu aja, nggak izin dulu. Boleh nggak saya datang? Maaf, saya belum boleh, saya belum bisa menerima tamu. Ini kok mau diundang, mau dijenguk aja kok nggak mau ya? Kenapa ya dia ya? Nggak boleh berprasangka buruk. Mungkin dia belum siap untuk dikunjungi atau dijenguk. Nah, kemudian adab ketiga, jika si tamu ini dalam keadaan berpuasa, maka tetap disunahkan untuk datang. Meskipun dia tidak makan, tapi apa? Untuk memuliakan tuan rumah yang mengundang, dia apa? Datang sambil dia katakan, maaf saya sedang berpuasa, saya doakan aja ya.
Nah, kemudian adab yang keempat, hendaknya si tamu ini meminta izin kalau mau menyantap makanan atau minuman. Boleh nggak saya cicipi makanannya ini? Kalau dia bilang, tuan rumahnya bilang gini, Ummahat, nanti aja dulu, belum dibaca-baca. Boleh kira-kira? Nanti dulu, jangan disentuh dulu, belum dibaca. Maka si tamu tidak boleh langsung menyantap. Harus izin dulu kepada tuan rumah. Kemudian adab yang kelima, si tamu ini tidak boleh melirik sana lirik sini. Liatin semua perabotan yang ada di ruang tamu tersebut. Liatin Ummahat yang lalu lalang, nggak boleh. Paham? Jadi dia cukup seperlunya saja memandang. Oh, masya Allah, bagusnya lemarinya. Ini semua diperhatikan. Akhirnya si tuan rumah jadi nggak enak. Kemudian adab yang keenam, sebagai tamu kita dianjurkan untuk membawa hadiah. Membawa apa? Membawa hadiah untuk tuan rumah. Apakah itu berupa makanan, kado dan yang lainnya, itu semampu kita membawa hadiah untuk mempererat hubungan antara sesama muslimah dan muslim yang lain. Dan kemudian adab yang ketujuh, kalau kita mau membawa teman yang lain, maka harus izin dulu ke tuan rumah. Contoh, kita hanya diundang gitu ya, diundang sendiri. Tapi kita mau bawa nih jamaah pengajian. Maka kita harus izinkan, boleh nggak saya bawa ini jamaah pengajian saya ke rumah anti? Maaf saya makanannya cukup 1 orang aja. Saya belum bisa kalau banyak-banyak. Maka Anda harus izin. Nggak boleh tiba-tiba gitu saja. Maka ini tidak tepat. Kemudian adab yang terakhir, ini yang harus dilakukan bagi si tamu, yaitu mendoakan bagi tuan rumah. Mendoakan bagi tuan rumah. Doa yang diucapkan oleh si tamu tadi kepada tuan rumah adalah Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum fima rozaqtahum. Allahumma gfir lahum, ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka, dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Ini 3 doa yang diajarkan Rasulullah kepada setiap tamu untuk tuan rumah. Apa tadi doanya, Ummahat? Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum fima rozaqtahum. Atau kalau enggak hafal juga doa ini, bisa doa-doa yang lain. Jazakallah khair, semoga Allah membalas kebaikan anti, dan seterusnya. Nah, ini adab apa? Adab bertamu dan adab tuan rumah yang mengundang tamu-tamu untuk hadir di rumahnya. Lantas apa keutamaan menghadiri, memenuhi undangan atau silaturahmi atau ziarah? Maka keutamaan silaturahmi ini kalau antara sesama kerabat ya, Allah akan memanjangkan rezeki kita, melapangkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita. Coba kira-kira rezeki apa yang kita bisa dapati, Ummahat, jika kita berkunjung? Kira-kira apa?
minimal minuman dan makanan yang kita dapati kan? Tak kala apa? Tak kala kita tidak dapati hal itu jika kita tidak berkunjung. Coba di sini mungkin ada 30 atau 40 jamaah. Hari ini ke rumahnya si fulana. Besoknya didaftar ya. Besoknya lagi ke rumah si ini. Dia akan mendapatkan rezeki terus kan? Minimal air putih yang dihidangkan. Maka itu adalah tambahan rezeki bagi dia sebab karena dia silaturahmi. Ini bagi apa? Bagi sesama kerabat. Adapun bagi sesama teman mungkin, teman pengajian atau teman sekolah, ini namanya ziarah. Jika kita saling berkunjung, maka Allah akan mencintai kita. Dengan sebab kita menyambung hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan satu sama lain. Mungkin ini yang bisa disampaikan Ummahat, barangkali ada yang bertanyakan, silakan. Apa? Ulangin. Siapakah yang dinamakan ahli dunia itu? Apakah kami yang menginfokan data kami lebih sedikit dibanding yang kami simpan? Itu kami termasuk dengan ahli dunia. Yang disebut ahlu dunia atau budak dunia adalah mereka yang mengedepankan perkara urusan dunia mereka daripada urusan akhirat mereka. Paham? Ini namanya ahlu dunia. Mereka terlalaikan dengan dunia sehingga luput dengan akhirat mereka. Ini namanya ahlu dunia. Dalam pikirannya, jiwa raganya dicocoki dengan apa? Dengan kepentingan dunia. Pernah dengar ahli kimia atau ahli gigi? Maka yang dia pikirkan tentang gigi saja kan? Karena dia punya keahlian dalam hal tersebut. Ahli mata, dia hanya memikirkan, mengilmui lebih dalam tentang apa? Tentang mata tersebut. Nah, ahli dunia mereka yang fokusnya seluruh kehidupannya tentang apa? Tentang dunia. Makanya Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum itu sifat orang-orang kafir, ya'lamuna zahiral hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka lebih mengetahui detail perusahaan dunia ini, sementara urusan akhirat mereka lalai. Allah tidaklah mencela kita jika kita mencintai dunia atau berkecimpung dalam urusan dunia, tidak Allah celah hal tersebut. Tapi yang Allah celah adalah kalau kita terlalaikan dari urusan akhirat kita. Azan berkumandang ditinggalkan, enggak dipenuhi seruannya. Adapun mereka yang beribadah atau bersedekah sedikit gitu, tapi kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih dia utamakan, maka ini bukan yang dimaksud dengan apa? Dengan ahlu dunia. Apakah salah jika kita lebih dekat atau lebih sering membantu sahabat kita yang secara agama lebih paham dibanding saudara kami atau suku kita? Misal mereka sama-sama memiliki
kemauan kita. Jadi kecenderungan kami itu lebih nggak tahu, mungkin Allah sedang memberikan kecenderungan untuk lebih membantu teman Anda yang lebih paham agama tersebut bisa. Ya, justru memang seperti itu, membantu mereka yang lebih dari sisi agama. Karena Allah memerintahkan kepada kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan kan? Tanpa memandang ini kerabat, ini bukan kerabat. Ini saudara dan ini bukan saudara. Tapi yang dilihat adalah kepada tadi ketakwaan. Jadi kita tolong dia dalam rangka apa? Menolong agama. Nah, kalau sekiranya ada kerabat kita, tapi dia jauh dari ketaatan, jauh dari maksiat, maka kita menolong sekedarnya saja kepada dia. Kita lebih condongkan kepada teman yang lebih dekat, kepada akhirat. Karena ini sebagai bentuk ta'awun tadi, tolong menolong, dan itu berimbas baik kepada kita. Kelancaran teman kita yang tadi paham agama ini, itu akan berbuah kebaikan kepada kita. Berbuah banyak pahala kepada kita yang membantunya. Makanya umahat kalau sekiranya ada kelebihan rezeki gitu, yang mana rezekinya ini mau disedekahkan, maka umahat cari sedekah yang sifatnya muta'addi. Muta'addi itu berdampak besar, berdampak banyak kebaikan. Contoh gini umat, ada ustadz dengan ada orang miskin. Ustadznya ini miskin, orang miskinnya ini miskin, tapi dia nggak punya agama, sholat juga jarang. Tak kala kita memberikan sedekah kepada siapa kira-kira, ustadz yang miskin atau ini miskin tapi nggak taat? Ya kepada ustadz kan. Ketika kita berikan makan, dia kuat, keluarganya sehat semuanya, dia fokus belajar, fokus menyebarkan ilmu, maka ini lebih baik. Jadi Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama yang mengumpulkan seluruh kebaikan pada dirinya. Tak kala orang kampungnya, keluarganya gitu bertanya kepadanya, kenapa engkau bersedekahnya kepada orang-orang yang ada di luaran sana? Kenapa enggak di sini-sini aja? Kata Abdullah bin Mubarak, saya membantu ahlul hadis, membantu ulama. Kalau mereka kebutuhannya sudah tercukupi, maka mereka akan fokus untuk belajar dan mengajar, sehingga berbuah kebaikan yang banyak untuk manusia, untuk dia dan untuk saya juga yang membantunya. Nah, seperti itu. Kecelakaan sehingga istri tersebut sampai meninggal dunia. Dan karena kejadian belum lama terjadi, dan suaminya sampai sekarang setelah ditanya itu sampai sekarang masih belum ridho dengan istrinya tersebut yang pergi meninggalkan rumah. Apa yang harus kami lakukan selaku teman-teman Allah agar suaminya bisa ridho pada istrinya tersebut? Jadi sebagai teman dari istri yang tadi lari ini, yang dia melakukan perbuatan haram sebenarnya, keluar dari rumah tanpa izin suami, Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq itu la yakhrujna min buyutihinna illa ayatinal fahishatim mubayyinah. Jadi seorang wanita itu meskipun dia sudah dicerai atau belum atau lagi tengkar gitu, enggak boleh dia keluar dari rumahnya. Kalau dia keluar kemudian dia terkena musibah kecelakaan gitu, maka dia mati di atas su'ul khotimah, ditutup dengan keburukan.
lantas suaminya yang tidak ridho dengan perbuatan istrinya ini, maka ini menjadi penghalang dia nanti untuk dimasukkan ke dalam surga. Si istri tadi ini. Karena dia tidak akan mencium baunya surga sampai apa? Sampai suaminya ridho kepada istrinya tadi ini. Maka teman-teman dari istri ini hendaknya memberikan nasihat yang baik. Mungkin dengan cara tadi memberikan hadiah, mungkin menghibur sang suami ini yang sedang kehilangan istrinya. Jadi sering diberikan hadiah, dikirimkan gitu. Ini dari teman istri Anda. Nah, kalau sudah mulai sudah mulai bagus, maka disampaikan nasihat agar dia ridho kepada istrinya. Tapi kalau dia enggak ridho juga sampai mati, maka nanti akan dipertemukan di padang mahsyar untuk diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 6 seperti itu. Namun masih saja begitu. Akhirnya anak kesal dan tidak mau menegur lagi tetangga anak muslim tersebut. Dan sekarang anjingnya sudah hilang, namun itu sudah dibuang. Alhamdulillah itu sudah tenang. Namun anak sudah terlanjur kesal. Sampai sekarang anak tidak mau menegur lagi tetangga muslim tersebut. Apakah anak berdosa? Iya, nanti berdosa. Nanti melakukan kesalahan. Karena alasan Anda marah ke dia itu pertama tidak tepat ya. Karena seorang muslim itu ketika melihat kemungkaran, maka yang terakhir dia lakukan adalah ingkar bil qalbi, mengingkari dalam hati. Kalau enggak bisa dengan lisan, enggak bisa dengan tangan, dia ingkari dalam hati. Nah, setelah itu dia tetap juga bersikap seperti biasanya. Jangan sikap dia ini membebani dirinya. Seperti biasa-biasa saja. Ka'annahu waliyun hamim. Seakan-akan seperti teman biasa saja. Paham? Karena tahdzir dia ini tidak lagi bermanfaat. Orang sudah enggak ada anjingnya kok. Dia kan tidak menegur ini sebagai bentuk tahdzir kan, peringatan kan? Tapi ini enggak bermanfaat lagi. Ini akan membebani dirinya dia, membuat keriput wajahnya, membuat cepat tua. Paham? Maka segera mungkin dihentikan ini. Bombe-bombeannya ini segera mungkin diputus. Biar dia kembali ceria lagi, senyum kepada tetangganya. Barangkali dengan senyumannya yang manis membuat tetangganya tertarik kepada Islam. Paham? Tapi dia cemberut saja terus, maka membuat orang Membuat orang jauh. Iya. Apa? Iya. Kalau saya keluar rumah itu kadang disapa begitu. Jadi kadang keseringan kadang-kadang kalau misal saya tidak menyapa juga kadang saking bapaknya ini ramah begitu. Apakah anak boleh menjawab sapaan beliau? Kedua, apakah kalau beliau tidak menyapa duluan, saya tidak boleh memberikan sapaan? Jadi teguran yang sepantas ya, bukan teguran yang dibangun di atas syahwat gitu. Maka ini perkara yang wajar-wajar saja. Kalau umpamanya bapak di sebelah negur, "Bu, ya Pak," gitu cukup. Jangan ditambah-tambahin lagi. "Iya Pak, bagaimana kabarnya? Bapak kok ceria banget hari ini?" Wow, cukup kalau ditegur, "Bu, mau kemana?" "Mau ke pasar dulu Pak."
Nah, sudah cukup. Ini namanya apa namanya? Ramah tamah dengan tetangga. Jangan istitolah yang tidak dibutuhkan. Istitolah itu memanjang-manjangkan. Yang itu nanti bisa apa? Berujung pada loss gitu ya. Tidak hanya sekedar secukupnya. Atau bapak-bapaknya lagi nyiram-nyiram tanamannya di depan rumah. Mungkin ditegur, "Pak, misi mau ke pasar dulu." "Oh, nggih," gitu ya, biasanya orang Jawa. Maka ini informasi disampaikan kepada tetangga bahwa si tuan rumah sedang keluar. Ketika ada paket mungkin datang, atau ada orang yang mau berkunjung mungkin, tetangga yang akan infokan, "Pak, lagi kosong, ibunya lagi pergi." Paham? Nah, seperti itu namanya perkara-perkara yang sifatnya mubah. Yang itu bisa mempererat hubungan tetangga sesama apa? Sesama tetangga. Jadi tidak ada nilai dosanya maupun pahalanya. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.